Selamat siang, hari ini kita ketemu lagi di materi Revenue Management sesi ke-7. Kita akan membahas tentang hotel budget and variances ya, variances. Nah, jadi di dalam revenue management salah satunya kita juga membahas konteks figures dari budget. Budget yang sudah kita buat misalnya tahun lalu ya. Jadi kalau tahun ini kita bikin budget untuk tahun depan. Jadi biasanya kita hotel itu akan mulai membuat budget di bulan Agustus, September, Oktober gitu ya. Biasanya kita akan menggunakan data actualnya dari Januari sampai Juli. Agustus misalnya sudah bentuknya forecast sampai dengan Desember. Nah, tapi nanti setiap bulan akan bergerak, misalnya Agustusnya jadi actual, September actual, sampai di November itu adalah biasanya kita udah final budget untuk tahun 2021 misalnya ke depan ya. Jadi nanti dari bulan Januari sampai dengan bulan apa namanya Oktober atau November udah actual, sisanya adalah forecast ya. Jadi November atau Desember adalah forecast. Namun karena kasus di tahun 2020 ini kita ada kasus pandemik, jadi kita agak sulit untuk membuat budget ya di tahun ini. Biasanya kita menggunakan tahun full. Jadi pada tahun 2000 khusus 2021 kita menggunakan data di tahun 2019. Harusnya kita menggunakan tahun di 2020, namun di 2020 bisnis hotel di Indonesia banyak hotelnya yang tutup. Jadi kita tidak bisa mengambil data secara penuh dalam 1 tahun. Makanya ambil yang penuh data 1 tahun adalah data tahun 2019 ya. Oke, kita mulai dari persiapan budget ya. Jadi budget itu adalah suatu bentuk rencana bisnis atau bisnis plan. Dibuat dalam satuan keuangan, bisa US dollar, bisa rupiah, dan sebagainya ya. Nah, biasanya sebelum mungkin budget kita ada namanya budget committee dulu. Nanti hotel akan membuat budget committee terdiri dari GM, para departemen head. Nah, malah kita melibatkan supervisor untuk mereka belajar how to make the budget ya. Nah, jadi harus dipastikan dalam pembuatan budget ini kita harus menggunakan data sedetail mungkin, seakurat mungkin, karena menjadi pertanggungan jawab kita, baik kepada corporate, misalnya kita punya bagian dari international hotel chain, terus kita juga harus melaporkan atau bertanggung jawab angka yang kita sudah buat ini ke owners ya, atau pemilik hotel atau restoran atau sebagainya. Uh, Secara prinsip budget itu lebih komprehensif. Kalau forecast kan kita hanya membahas hanya sisi revenue saja. Kalau budget nanti udah sampai ke expense, sampai ke cash flow dan sebagainya ya. Lanjut. Jadi di dalam hotel atau industri apapun, terutama kita bahasnya tentang hotel ya, bahwa ada beberapa tipe dari budget. Yang pertama ada tipe long term budget, yang kedua adalah short term budget. Nah, long term itu biasanya kita membuat budget waktu pertama kali hotel buka nih, bisa 1 year to 5 years. Umumnya sih 10 tahun sampai 20 tahun kita bikin dulu tuh itunya trennya, budgetnya. Nah, dari budget itu bisa ketahuan kira-kira kalau kita bangun hotel nih, kita bikin studi kelayakan hotel, 10 years projection-nya itu seperti apa, dan kira-kira hotel ini bisa balik modalnya kapan gitu kan ya. Bisa di 10 tahun, atau 15 tahun, 18 tahun, dan sebagainya. Itu yang disebutnya dengan long term budget, atau biasa kita buat itu di awal hotel mau buka ya, atau sebelum kita membuat hotel, yang namanya feasibility study atau studi kelayakan hotel. Nah, yang kedua adalah short term budget. Nah, short term budget ini macam-macam, ada paling paling pendek itu tahunan, ada quarterly ya. Jadi 1 tahun kita bagi dari 4 quarter. Quarter 1 itu Januari sampai Maret. Pokoknya 3 bulan ya, Januari sampai Maret, quarter 1, April, Mei, Juni, quarter 2, dan sebagainya. Terus ada juga kita bikin budget mingguan. Biasanya ini kalau kita budget mingguan dalam kondisi kita seperti sekarang ya, kondisi pandemik, kita agak susah menebak kondisi bisnis seperti apa, kita bisa bikin budget itu sampai mingguan, bahkan harian juga gitu ya. Jadi masing-masing budget itu seperti saya sampaikan melibatkan seluruh aspek manajemen ya. Mulai dari supervisor malah kita libatkan sampai head of department, executive committee, GM.
Nah, dari situ nanti kita presentasi, biasanya kita ke corporate-nya dulu, terus baru kita ke owners ya. Nah, tipe-tipe budget yang lain itu adalah ada capital budget, ada operating budget, dan ada departemen budget. Nah, sewaktu kita bikin budget tentang finansial, kita bikin juga budget tentang capital. Biasanya ini pembelanjaan barang-barang aset ya, CapEx ya. Jadi belanja barang-barang misalnya fixed asetnya kita mau memperbaiki lift gitu, kalau hotel udah running ya. Atau kita mau redecoration restorannya atau kamarnya mau direnov. Nah, itu masuknya ke capital. Jadi budget untuk belanja aset dimasukkan ke dalam capital budget. Biasanya kita bikin juga sama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu sesuai dengan umur dari produknya ya. Misalnya kan kalau komputer itu umurnya misal 5 tahun, berarti selama 5 tahun kita tidak ada pergantian. Tapi mungkin juga sistemnya diganti, seperti di chain besar, seperti di Marriott ini, setahun sekali mungkin ada perubahan sistem atau penambahan sistem dan sebagainya. Nah, biasanya kita melakukan pembajetan ya, kira-kira tahun depan mau bikin apa. Misalnya saya tahun depan akan menggunakan teknologi mobile keyless ya. Jadi tamu itu eh, tidak menggunakan kunci lagi ke kamar, tapi menggunakan gadgetnya ya. Jadi tamu sebelum check-in kita akan kasih QR code, pas tamunya check-in QR code-nya diverifikasi, jadi tamu akan masuk ke kamar, masuk ke akses ke restoran, akses ke gym, dan kemana fasilitas hotel menggunakan gadgetnya. Karena udah ada QR code dari kuncinya. Jadi kita sudah tidak menggunakan kunci misalnya. Nah itu budget itu kita udah prepare nih buat tahun depan kira-kira berapa investasinya, misalnya 600 juta gitu. Berarti 600 juta tahun depan hanya untuk mengganti keyless mobile atau kunci kamar ya misalnya gitu. Atau kita mau ganti juga apa namanya kursi-kursi atau kamar di apa bed di kamar dan sebagainya. Pokoknya yang sifatnya aset masuknya ke capital budget ya. Nah, selanjutnya sesudah capital budget kita mau bikin operation budgetnya. Jadi budget untuk operation. Nah, operation ini kan biasanya sebelum kita bikin budget tuh kita bikin bisnis plan dulu nih. Tim sales akan bikin projection atau budget penjualan. Tahun 2021 misalnya akan revenue-nya misalnya gitu ya, revenue-nya 12 miliar tahun depan, berarti sebulan revenue-nya 1 miliar. Nah, kalau revenue-nya 1 miliar, kira-kira nanti expense-nya apa aja supaya dapat profit di tahun depan gitu ya. Nanti kita bikin budget ini bisa berulang-ulang. Bisa jadi pertama revenue 1 miliar, terus dimasukin biaya gaji, biaya segala macam biaya-biaya, ternyata masih rugi. Nah, kalau kondisi masih rugi, kita naikin lagi revenue-nya dan sebagainya. Tapi waktu naikin revenue, kita harus lihat parameternya juga ya, apakah memungkinkan di kota tersebut, hotel tersebut bisa naik lagi revenue-nya. Kalau memang angkanya reasonable, achievable, silakan di ini. Tapi kalau angkanya memang udah nggak mungkin, ya berarti ada problem dengan penetrasi revenue di hotel tersebut. Berarti cara kedua adalah kalau top line-nya, revenue-nya top line ya. Kalau kita bicara revenue, kita namanya top line. Kalau top line-nya itu udah nggak bisa dinaikin lagi, berarti kita kudu nurunin expense dan cost ya, supaya bottom line atau profit-nya itu menjadi biru atau untung. Kalau merah itu rugi ya, atau bracket atau dalam kurung itu artinya rugi. Itu bahasa-bahasa yang umum di dalam financial hotel ya. Nah, setelah operation budget nanti kita bagi-bagi per departemental tuh. Nanti si rooms, FO, manager, executive housekeeper bikin departemennya rooms. Terus F&B manager sama executive chef bikin departemen F&B. Terus nanti sales bikin departemen sales, engineering, chief engineer bikin departemen engineering, dan sebagainya. Dari masing-masing budget dari per departemen ini nanti dikirim ke financial controller atau director of finance. Nah, director of finance akan melakukan konsolidasi nih. Nah, di situ angka belum final, bisa jadi angka udah masuk semua, masih rugi juga, bottom line-nya masih merah atau masih bracket gitu. Nah, bottom line-nya kita mengharapkan tahun ini harus biru atau untung ya, blue. Nah, untung. Nah, berarti ada dua caranya. Pertama, kita naikin revenue jika memungkinkan, atau kita kurangin expense-nya lagi kembali gitu loh. Kita tinjau lagi nih departemen-departemen mana nih yang expense dan cost-nya lebih besar dibanding tahun lalu, atau
atau nggak make sense gitu ya, kenaikan biayanya. Nah, itu harus direview, itu detail, account by account kita review gitu ya. Nah, gimana cara preparation budget? Yang pertama, tadi saya sampaikan yang prepare budget adalah budget committee ya. Budget committee terdiri dari kepala departemen sama supervisornya. Misalnya dari rooms, departemen yang bikin front office manager, executive housekeeper, housekeeping supervisor, duty manager ikutan di rooms. Kalau F&B departemen, budget disiapin oleh executive chef, F&B manager, restoran manager, banquet manager, bikinnya di tim F&B. Nanti sales ada lagi DOSM ya, Director of Sales Marketing. Terus di finance ada Director of Finance, di HR ada Director of HR, engineering ada Director of Engineering gitu ya. Nah, mereka ini akan masing-masing bikin seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bikin per departemen dulu ya, departemen budget. Nah, setelah mereka bikin departemen budget, nanti kita akan presentasikan. Biasanya kita budget itu bisa draft 1, draft 2, nyampe ke final itu mungkin bisa beberapa kali gonta-ganti angka ya, karena kita harus dapat angka yang sesuai bagi keinginan owner, bagi keinginan corporate juga gitu, karena kita harus mempresentasikan kedua pihak tersebut ya. Keuntungan dari membuat budget adalah bahwa kita ini adalah budget itu adalah alat kontrol bagi operation, alat kontrol bagi GM, operation jalan benar atau enggak gitu ya, bisnisnya benar atau enggak jalannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan departemen budget dibikin oleh HOD ya, departemen head ke bawah, ke supervisor dan sebagainya. Nah, prosedurnya adalah tadi diawali dengan revenue projection atau estimate sales revenue yang disiapin oleh tim sales ya. Director of Sales akan bekerja duluan, dia akan bikin tuh kira-kira budget tahun depan kenaikan revenue-nya berapa. Faktor-faktor naiknya revenue bisa jadi tahun depan ada project misalnya ada event-event nasional atau ada proyek industri di kota tersebut. Nah, itu menjadi asumsi-asumsi dasar dalam kita membuat budget. Terus kondisi makroekonomi Indonesia juga mempengaruhi ya. Misalnya tahun depan kenaikan UMK gitu, misalnya naiknya 8%. Terus kenaikan biaya atau inflasi misalnya 6 atau 7%. Nah, dari kenaikan-kenaikan biaya secara umum itu, kita harus lihat nih, naiknya biaya aja secara umum 6%, berarti revenue-nya harus naik di atas 6% kalau untuk mengcover biaya-biaya ya. Jadi kita harus melihat asumsi-asumsi makro ekonomi Indonesia, karena itu akan mempengaruhi ya. Seperti sekarang kondisi lagi pandemi COVID ini, kemungkinan di tahun depan departemental terutama government akan mengurangi meetingnya karena biayanya sedang difokuskan ke pengendalian COVID dan sebagainya ya. Jadi setelah disiapkan estimate sales revenue dari tim sales atau dari DOSEM, terus nanti juga tim revenue revenue management juga ikutan di sini ya. Jadi satu kesatuan, jadi tim sales sama tim revenue management ya. Terus dari revenue yang sudah dapat ini nanti di-share ke semua departemen. Nah, semua departemen mulai masukin biaya-biaya operasionalnya nih. Nah, nanti misalnya rooms departemen. Room departemen misalnya tahun ini gross operating profit room-nya misalnya 70% gitu ya. Setelah revenue dikurangin biaya, dapat GOP buat room 70%. Nah, nanti misalnya tahun depan dikasih target oleh GM atau dari corporate, ini harus tumbuh profitnya misalnya dari 70 menjadi 75. Caranya adalah naikin revenue room-nya atau dikurangin biaya-biayanya ya. Nah, ini ya saling ekstrapolasi antara tim sales, tim operation bareng-bareng nih nanti dapatlah angka yang ideal ya. Jadi dikombinasiin angkanya antara income, dikurangin biaya dan sebagainya ya. Nah, si sales itu waktu pertama kita membuat budget tahun depan, dia akan membandingkan tahun lalu seperti apa. Kalau tahun lalu kan biasanya tahun 2020 tidak bisa jadi patokan ya karena ada beberapa hotel tutup. Jadi kita ambil mungkin figures-nya dari 2019 nih. Tahun 2019 okupansi berapa hotel misalnya? Okupansinya 60%. Diperkirakan tahun 2021 itu bisnis hotel Indonesia belum tumbuh terlalu besar, misalnya pertumbuhannya hanya 3% atau 4%. Nah, berarti kita harus bikin projection budget tahun depan
mungkin tumbuhnya sekitar 3%, paling tinggi 5% gitu ya. Kita masukkan angkanya itu, terus antisipasi ada tahun depan, tapi saya sampaikan tadi ada apa aja tahun depan, mungkin ada perlakuan tadi misalnya pengaruh dari Omnibus Law apa gitu ya, atau pengaruh dari kenaikan UMK, ekonominya ada apa aja, misalnya ada resesi atau apa, kompetitif misalnya, ada kompetitor baru masuk nih, ada hotel di area 10 kilometer dekat kita dengan level bintang yang sama buka tuh. Nah, itu juga mempengaruhi karena nanti mungkin kuenya akan kemakan oleh kompetitor ya. Terus kira-kira, limiting factors-nya apa aja, membuat batasannya apa aja ya. Tadi seperti, kemampuan hotel juga kan kalau hotel udah lama, berarti ada beberapa, operation yang harus dibenerin atau tadi capex-nya ya harus ditambahin dan sebagainya ya. Nah, kita sekarang mempelajari gimana cara sih membuat, estimasi penjualan. Jadi contohnya ini, dining room ya, misalnya F&B nih kita suruh bikin. Misalnya ini anggaplah ini coffee shop atau dining room ya. 3 tahun terakhir itu, tahun pertama revenue $60.000, tahun kedua 65, tahun ketiga 67. Nah, kita mau bikin projection kira-kira tahun keempat naiknya berapa nih, gitu ya. Tahun pertama 60.000, 65, 67. Nah, kalau kita lihat di tahun ketiga, kenaikan revenue, kita bisa lihat adalah, eee, tahun ketiga itu 8%, itu dapatnya dari mana, ini sorry ya, tahun kedua ya. Tahun kedua itu naiknya kan ini 5.000 ya. Jadi 5.000 dibagi 60, itu naiknya sekitar, 8% ya, 5.000 dibagi 60.000. Nah, tahun ketiga ngitungnya 67 dikurang 65 berarti 2.000 dibagi 65, itu berapa persen. Nah, cara menghitungnya seperti itu ya. Jadinya berapa perubahan kenaikannya dibagi dengan angka tahun sebelumnya. Itu adalah percentage kenaikannya ya. Jadi ini nanti ini matematika sangat sederhana. Jadi kalau kamu semua menghitung berapa sih ini tumbuhnya, misalnya tahun satu ke tahun kedua tumbuhnya dari tahun pertama berapa tadi. Jadi rumusnya, revenue tahun kedua 65.000 dikurang revenue tahun pertama 60.000 berarti 65 dikurang, 60 adalah 5.000 ya. Nah, 5.000 dibagi 60.000 itu berapa? Nah, dapatnya adalah 8%. Jadi 5.000 dibanding 60.000 ya. Begitu seterusnya nanti. Nah, kalau kita udah tahu ini naiknya sekitar 8% gitu ya. Tahun depan kita pengen naikin 10%, berarti 67 dikali 10%, ditambahin 10%-nya ke 67. Jadi berapa gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau ini naik nih ya ceritanya tahun ketiga 67.000 ya. Ingin naiknya 10%. 10% dari 67.000 ya. Jadi naiknya dari sini. Jadi 67 ditambah 10% naiknya dari 67 sama dengan 73. Jadi tahun keempat diproyeksikan atau dibudgetkan naik revenue menjadi 73.700 atau 10% di atas tahun ketiga. Nah, di bagian revenue management session 7 ini kita juga mempelajari tentang menganalisa varian ya, menganalisa varian. Sebentar. Oke, menganalisa varian ini berarti kita meng-compare, nanti setiap bulan itu kita akan meng-compare antara budget dengan actual. Nah, ini adalah alat kontrol kita. Nah, setiap hari kita akan compare. Compare to budget kita masih berapa kurangnya, compare to budget apa kita sudah lebih atau belum. Nah, ini untuk menggunakan menganalisa nantinya. Kita GM itu untuk kontrol si sales nih, sales kamu masih di bawah budget nih, harus genjot dan sebagainya ya. Nah, ini sebagai contoh nih, sekarang ini ternyata actual dari penjualan bangket, misalnya ini bulan Maret ya, 47.000, padahal budgetnya 50.000, berarti dia below budget 2.750 atau unfavorable ya. Berarti ini di bawah budget ya. Terus ada juga laundry, budgetnya 6.000, tapi actualnya 6.000 apa 6510 ini harusnya favorable ya, sorry ini bukan ini harusnya favorable karena ini di atas budget ya. Jadi actualnya 6510, budgetnya 6.000, jadi dia lebih 6510. Ini favorable, bukan unfavorable. Oke.
Nah, jadi, sama prinsipnya seperti tadi kita menghitung kenaikan untuk persentasenya ya. Jadi kalau kita misalnya kita mau, lihat kondisi tahun 2019 revenue-nya rooms, budgetnya $185 misalnya ya. Terus actual-nya ternyata $200, berarti dia di atas budget kan? Budgetnya 185, actual-nya 200, berarti di atas budget $15. Atau berapa persen nih? Nah, ngitungnya adalah gitu. Berapa perubahannya, yaitu $15 dibanding room revenue-nya $200 dikali 100 berarti tumbuhnya sekitar 7,5% ya. Jadi ini budgetnya segini, berarti di atas budget 7,5%. Cara rumusnya seperti ini sangat mudah dan sederhana ya. Jadi prinsipnya terhadap apa dibandinginnya ya, karena ini kan 200 terhadap 125 berarti selisihnya dibandingkan dengan 200 naiknya adalah 7,5%. Oke, sampai di sini kita mempelajari tentang tadi budget, proses membuat budget, tim budget, dan fungsi budget, serta varian analisis ya. Varian analisis ini digunakan untuk alat kontrol. Nanti antara sudah budgetnya jadi, waktu operation akan ditanya bedanya apa nih, berapa besar ininya apa namanya variannya. Ya syukur-syukur harusnya secara operation itu over budget ya, nggak below budget. Berarti operationnya benar. Oke, sampai sini terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di sesi ke-8 dari revenue management. Selamat siang.